Ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam, semoga yang ada utangnya Allah bantu lunasi. Banyak ya? Banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillah, kita hadir di tempat yang penuh berkah ini, di rumahnya Allah, dalam rangka acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema mewujudkan generasi berakhlak mulia melalui sholat. Mewujudkan generasi berarti anak, cucu, dan cicit. Sebelumnya mari kita salawat bersama-sama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Alhamdulillah. Saya ingin bertanya sebelum membahas ceramah kalau makutana. Saya ingin bertanya, apa inti pokok dari Isra dan Mi'raj? Apa intinya? Siapa yang tahu? Tiap tahun kita melaksanakan Isra Mi'raj, apa kira-kira intinya? Siapa yang tahu? Lupa. Tiap tahun kita melaksanakan Isra Mi'raj. Apa inti dari Isra Mi'raj? Di dalam ulama syariat, ya, angkalingan, ya, dengar. Nanti tahun depan kalau ditanya lagi bisa sudah jawab. Dalam ulama syariat, Isra wal Mi'raj itu inti pokoknya adalah sholat sesuai dengan tema. Tapi dalam ulama tarekat itu bukan sholat,
Ya, inti pokok dari Isra wal Mi'raj bukan sholat, tetapi alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati, untuk memperlihatkan tanda kekuasaan Allah, untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah seperti yang dibacakan tadi. Itu dua pendapat. Kenapa bukan sholat? Saya singkat cerita, waktu Nabi Isra Mi'raj kan dibelah hatinya, dibelah dadanya, dibelah, baru dicuci dengan air Zam-Zam. Ya, lebih seriatin Nabi kita pakai air Zam-Zam. Ya, karena supaya hati Rasulullah itu bersih dan suci ketika bertemu dengan Allah. Tetapi ulama tarekat mengatakan air Zam-Zam itu hanya ingin diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diberi kesempatan untuk menyentuh kalbunya Rasulullah. Makanya air Zam-Zam sekarang menjadi obat. Kenapa? Karena pernah menyentuh hatinya Rasulullah. Karena kenapa? Tidak mungkin hatinya Rasulullah yang memang sudah bersih, satu-satunya manusia tanpa dosa, tidak mungkin dibersihkan lagi hatinya, karena memang hatinya sudah bersih. Tetapi Allah memberi kesempatan kepada air Zam-Zam untuk menyentuh hatinya Rasulullah, sehingga diberikan keberkahan air Zam-Zam. Itulah sekarang air Zam-Zam menjadi obat. Sama dengan Hajar Aswad, batu Hajar Aswad. Mungkin yang sudah pernah ke tanah suci sudah pernah mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulunya batu yang warna putih, batu putih dari surga. Tetapi kenapa berubah menjadi hitam? Manakah menjadi memborong? Kenapa jadi hitam? Karena kata ulama, resonansi dosa manusia yang banyak sekali yang sudah menciumnya, sehingga berubah menjadi warna hitam. Batu hitam Hajar Aswad. Kata ulama, tidak mungkin orang yang tawaf di Mekah itu mencium Hajar Aswad kalau Rasulullah tidak pernah menciumnya. Rasulullah pertama yang menciumnya, maka umatnya yang tawaf juga mencium batu Hajar Aswad. Bukan karena batu Hajar Aswad yang mulia yang dicium oleh Rasulullah, tetapi Allah ingin memuliakan Hajar Aswad sehingga diberi kesempatan dicium oleh Rasulullah. Ulama karena jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Isra dan Mi'raj. Ada dua pendapat. Ketika Nabi ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sitanganna sebenarnya itu bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, tidak. Diperjalankan dulu Rasulullah, diserahkan dulu ke Madinah, dibawa oleh malaikat Jibril. Disuruh masa saja Nabi tak 2 rakaat, disuruh supaya sholat 2 rakaat oleh malaikat Jibril. Selesai sholat, Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Kenapa engkau menyuruh saya sholat di sini? Apa kata malaikat Jibril? Ini namanya Madinah. Kelak kau akan berhijrah ke sini. Kemudian selesai, dibawa lagi ke Bukit Tursina. Disuruh lagi sholat Nabi. Disuruh semasa sempatnya Nabi tak 2 rakaat. Selesai masa sempatnya Nabi tak makutana si wahai Jibril, tempat apa ini? Kenapa engkau menyuruh saya sholat di sini? Apa kata Jibril? Ini namanya Bukit Tursina. Di sinilah Nabi Musa pernah berbicara langsung kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa kallama Allahu Musa taklima, bahwa Nabi Musa mampu berbicara langsung kepada Allah. Selesai, dibawa lagi ke Bethlehem, Baitul Lahmi. Di Baitul Lahmi instruksi Nabi masa panjang 2 rakaat. Selesai salam, bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tempat apa ini sehingga engkau menyuruh saya sholat di sini? Apa kata Jibril? Ini namanya Baitul Lahmi.
Tempat apa ini? Disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Disinilah Isa dilahirkan. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi masuk dan imam. Sempadan dengan kita imam. Siapa makmumnya? Semua para nabi makmumnya. Inilah yang mengatakan bahwa sholat itu ada setelah Isra Mi'raj. Inilah dalilnya. Sholat itu memang sudah ada sebelum Nabi Isra Mi'raj. Akan memang sepanjang. Semua nabi ada sholatnya masing-masing. Nabi Ibrahim ditanya, kau diperintahkan apa? Saya diperintahkan Allah untuk perintahkan sholat kepada umatku dan saya. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrab. Itu berarti sholat. Semua nabi mempunyai sholat masing-masing. Tapi tidak ada yang tahu pasti dan tidak ada dalilnya bahwa bagaimana sholat-sholat nabi yang sebelumnya. Apakah sama dengan sholat Nabi Rasulullah Muhammad SAW dengan sholat kita atau beda? Tidak ada yang tahu. Mohon maaf ya. Buktinya umatnya Nabi Isa ketika dia sholat, dia sembahyang asar itu di gereja dia berdiri. Itulah buktinya bahwa di setiap nabi itu semua ada sholatnya masing-masing. Tapi kita tidak tahu bagaimana sholatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah singkatnya Isra dan Mi'raj. Masuk kepada tema mewujudkan generasi berakhlak mulia melalui ibadah sholat. Dari sekian banyaknya rukun Islam, kenapa hanya sholat yang selalu dianggap penting oleh orang-orang? Oleh sahabat saudara-saudara muslim kita, kenapa hanya sholat yang selalu dianggap penting? Dia zakat, dia puasa, dia haji, dia mampu, dia umrah, tapi dia tidak sholat. Padahal yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu hanyalah sholat. Kenapa? Kira-kira apa alasannya? Ibu, Ibu. Kira-kira kenapa begitu, Ibu? Ada? Kenapa kira-kira di antara saudara-saudara muslim kita malas sholat? Apa kendalanya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut sedikit sebelum masuk ke dalam sholat. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Makalalain. Bertemu di langit pertama Nabi Adam, Nabi yang tidak ada orang tuanya. Digaga, bunga digaga, bapakna, digaga, agak sebenarnya indokna, si bambokna. Kemudian di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa ini lahir, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ini lahir tidak ada bapaknya, digaga amboknya. Nabi Yahya lahir dari seorang ibu yang sudah menopause. Pada darah nasa mungkin menopause. Nabi Yahya. Kemudian singkat di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Musa di urutan ke-6? Padahal Nabi Musa dekat dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Hanya Nabi Musa, nabi-nabi yang terdahulu, hanya Nabi Musa yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Kenapa Nabi Musa di langit ke-6, kemudian Nabi Ibrahim di langit ke-7? Biasanya kalau orang dekat itu pasti ya seumpamanya ajudan lah, pasti dekat. Kenapa di langit ke-6?
karena Nabi Ibrahim mabassa. Mabassa itu Nabi Musa. Nabi Musa dermawan tapi tidak sedermawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu saking dermawannya diberikan gelar Khalilullah. Ya. Mabassa orang yang dermawan. Saking dermawannya Nabi Ibrahim, dia tidak akan makan di rumahnya. Denandre kebolanan mereka dena bitau lempang. Dia tidak makan di rumahnya kalau dia tidak panggil orang yang lewat di depan rumahnya makan bersamanya. Bahkan sampai sekarang masih ada sedekahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan bersedekah kepada makhlukmu, kepada semua makhlukmu sampai hari kiamat. Apa sedekahnya Nabi Ibrahim? Apa? Penjik, garam. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan bersedekah kepada seluruh umat, seluruh makhlukmu sampai hari kiamat. Maka diperintahkanlah malaikat ambil kapur dari surga. Ialah Nabi Ibrahim berikan kepada Nabi Ibrahim, tangan kanan dia lemparkan, disuruh lempar ke laut. Itulah menjadi garam laut, penjik. Yang tangan kiri dilemparkan di darat, itulah jadi garam darat, Himalaya kalau tidak salah. Sampai sekarang tidak ada satupun orang yang tidak makan garam. Siapa yang tidak makan garam di sini? Siapa? Ada? Tidak ada. Itu luar biasanya sedekahnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dekat dengan Allah di langit ketujuh. Apa hikmahnya ini? Namun ini mas pajak kita rajin sholat, tapi kalau kita sekte ayo dipertanyakan. Jangan sekte, tidak boleh pelit. Kalau bahasa otikna mega tahu macam sampai dalek tapi dia nak cetu. Banyak orang yang pandai mencari rezeki yang banyak tapi tidak pandai hidup. Apa maksudnya? Dia hanya mencari rezeki yang banyak. Dia tumpuk, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah. Mati ada yang melolongan. Apa yang kita bawa? Saya setuju itu, harta dibawa mati. Saya tidak setuju harta tidak dibawa mati. Harta bisa dibawa mati. Sumbangkan yang banyak. Kalau kita itu, contoh, beli emas yang banyak, menumpuk emas. Sedikit kita pelit. Contoh mohon maaf, tiba-tiba meninggal. Siapa yang pakai emas? Ini kan nanya. Siapa yang bilang tadi itu? Ini sama tu alena. Jangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita meninggal itu, masih hidup saja bapak masih mau kawin. Ya, kalau tidak percaya nanti pulang duduk berdua, tanya kira-kira apa yang dijawab. Ya kau makan ada mulai kapan boleh. Yang main rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali. Agak nangis. Sedekah. Jangan pelit ya. Boleh, Allah tidak melarang kita mencari rezeki yang banyak, tidak melarang kita untuk membangun rumah yang indah, tidak melarang kita beli emas yang banyak, tapi jangan lupa zakat sedekah harus lebih banyak, ya, karena itulah nanti amal yang tanpa putus yang menemani kita di alam kubur. Kalau anak, kalau ingat, kalau dia lupa. Tidak semua anak itu mengingat orang tuanya, ya. Kalau dia ingat, alhamdulillah dia sedekah, dia ingatkan untuk kita. Kalau dia tidak ingat, wallahu a'lam bishawab. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan man bana masjidan lillahi ta'ala, ya bertagi wajhillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka
Allah akan bangunkan istana, rumah, istana yang megah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah. Ya. Ada istana kita, angkeni bola tak ke surga, ada istana. Tapi kalau kita tidak sholat, bagaimana kita mau masuk? Tapi sebaliknya, kalau kita sholat tapi kita pelit, kita mau tinggal di mana di surga? Jadi harus seimbang. Masa pada toki, pesan ketat. Kalau kita belum wajib terkena zakat, belum sampai nominalnya, sedekah. Di dalam Al-Quran, wa aqimus sholat wa atuz zakat wa atiullaha wa atiur rasul. Itu perintah serangkai. Wa atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, itu tidak boleh terpisah. Tidak boleh taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Tidak boleh taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasul. Harus dua-duanya. Itu namanya perintah serangkai. Sama dengan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Coba carikan saya di Al-Quran. Wa aqimus sholat, pasti di ujungnya ada wa aqimus sholat wa atuz zakat. Pasti ada. Itu namanya perintah serangkai. Tidak boleh dikerjakan satu saja, harus dua-duanya. Yang mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke tema mewujudkan generasi yang berakhlak mulia melalui sholat. Bahwa sholat itu memang bisa membuat orang baik. Jangan tunggu diri kita jadi baik baru kita sholat. Iya, kalau kita baik sebelum mati, tapi kalau tiba-tiba mati tidak sholat. Begitu sederhananya ya. Asam pajak ki supaya madece ki ajak mutaja alim madece napa rumah asam pajak. Karena sholatlah yang membuat orang baik. Menciptakan generasi itu bukan hanya anak. Makanya ibu, bapak, kalau kita berdoa jangan hanya meminta anak yang soleh-soleha, minta juga keturunan yang baik untuk cucu, anaknya anak kita, untuk cicit, anaknya cucu kita. Minta semua itu supaya keturunan yang soleh dan soleha kita tidak terputus. Di situ tidak terbatas doa. Jangan keliru, jangan hanya berdoa untuk anak kita, untuk cucu dan cicit juga. Kata Rasulullah, kalau anak tak berumur 7 tahun, sudah menginjak usia 7 tahun, ajarkanlah sholat. Yang laki-laki suruh datang di masjid, yang perempuan biar di rumah tak apa-apa. Kata di masjid berjamaah ber-7 tahun, 3 tahun kemudian umur 10 tahun, malas dia datang di masjid, tidak apa-apa, dipukul-pukul sedikit, dicubit-cubit sedikit, tidak apa-apa. Kenapa? Karena lebih baik dipateri-teri anak tak waktu nabintuna daripada ini matu napateri-teri waktu namalopon. Saya bahasa Indonesia kan, lebih baik kita kasih nangis anak tak waktu dia kecil daripada nanti kita yang dikasih nangis waktu dia besar. Cocok kan? Nah, betul. Sama saja. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iyo anak becu anak kita yang kita didik hanya waktu kecil kita bisa didik. Kalau sudah besar tidak bisa. Susah. Makanya kata Rasulullah umur 10 tahun ya sudah mulai pukul-pukul lah sedikit. Pukul-pukul kasih sayang, dicubit, ya. Jangan sampai nanti dia kurang ajar kalau dia besar. Kenapa? Pada saat nanti kita meninggal, barang siapa orang tua yang meninggalkan 3 anak perempuan, 3 anak makundrai, soleha, maka orang tua itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 anak perempuan, 2 tak apa-apa, minimal 2, maksimal 3. Perempuan semua, makundrai mana? Aku berani deh. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita didik anak kita
boleh lecuk kan itu, di anak tak. Yang kumalapun ni, masusah ni. Disuruh juga kita ajarkan di rumah. Nah, ini tidak boleh kita bilang ini kotor, ini bahasa kasar. Ya, HP boleh, tetapi batasi. Ya, HP itu ada dua kegunaannya. Yang cuma PDC ini, PDC lada, yang cuma kesolan lada. Tapi bahaya. Dari HP itu semua sudah banyak yang peristiwa. Tidak usah saya sebut, kita lihat saja di internet. Banyak peristiwa gara-gara HP. Banyak sekali. Itu HP bahaya. Yang cuma kesolan lada. Sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dididik. Kemudian menginjak dewasa, masukkan di SD, masukkan di ibtidaiyah, sekolah-sekolah pesantren, masukkan di aliyah, MTS, sekolah-sekolah pesantren, tinggal di pondok. Ya, kenapa? Karena itulah amal kita nanti. Mereka mati bisa ditahu. Kalau seseorang sudah meninggal, putuslah semua amalnya. Tidak bisa sholat, tidak masa sembahyang, tidak bisa sudah zakat, tidak bisa sudah puasa, tidak bisa sudah haji, zikir pun tidak bisa, semuanya tidak bisa. Kecuali salah satunya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Tapi bagaimana kita didoakan oleh anak kita kalau kita tidak pernah ajarkan? Perlu diajarkan juga. Jangan bilang kita masukkan di sekolah, guru namanya, terserah gurunya. Saya sudah lepas tanggung jawab. Tidak begitu. Kita harus dorong juga dari rumah, kita ajarkan di rumah. Ajarlah guru bawa ke rumah. Ya, butuh dorongan orang tua juga. Kalau orang tuanya bodoh amat, yakinlah si anak juga bodoh amat. Ketika ditanya oleh gurunya, kenapa kok begitu? Karena mama saya dan bapak saya tidak pernah ajarkan saya begitu. Kenapa kok tidak sholat? Saya disuruh sholat sama orang tua saya, tapi saya tidak melihat contoh. Kenapa tidak sholat? Ini mata boleh kita orang tua. Kenapa? Karena kita tidak memperlihatkan kita sholat. Ajak anak kita, jangan disuruh aja sholat, kita juga harus ikut. Ajak anak kita untuk sholat bersama. Itu anak, dia hanya mencontoh dari orang tua. Itu butuh dorongan ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau anak merkomelo ki anak mencari tahu, ingin anak jadi apa yang kita inginkan, ya. Itu minimal dorongan ada 3. Yang pertama dorongan dari orang tuanya, yang kedua dari gurunya, kemudian yang ketiga dari dirinya sendiri. Itu 3 harus ada. Kalau hilang salah satunya, susah. Mawatan. Yang banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, apa kata Rasulullah ketika berhadapan langsung dengan Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Mabimari Allah Ta'ala, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah kenapa sholat itu ibadah paling tinggi pahala. Kenapa? Karena ada ini di dalamnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Inilah kata ulama tarekat, mereka iya nasab. Kalau saya yang dikasih begitu sama Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berikan kau keselamatan Muhammad dan aku berkahi engkau. Kalau saya pribadi, alhamdulillah selamat. Mohon terserah urus dari masing-masing. Tapi Rasulullah tidak. Dia masih ingat kita. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, fakir tokak ikutkan saya umatku yang soleh. Itu Rasulullah tidak pernah lupa dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita ingat dengan Rasulullah? Halo, ingat? Mana mendorong? Kamu nak beli berapa? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan Rasulullah, ketika dia bangkit dari alam kubur, bertanya kepada Jibril, hari apa ini Jibril? Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hari kebangkitan. Siapa yang dicari Rasulullah? Ingin siapa ya? Benina kan? Teman-temannya, neneknya, pamannya? Tidak. Siapa yang dicari Rasulullah pertama kali? 3 kali dia sebut, Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kira-kira apa itu? Kira-kira kita begitu. Selalu senantiasa ingat kepada Rasulullah. Minimal sekali itu salawat kepada Rasulullah. Ya. Salawat itu kalau kita kaji berkahnya dan manfaatnya, tak sampai ini waktu. Lewat waktu ini sampai jam 12 malam. Kalau kita kaji. Kita bahas sedikit ya. Salawat itu luar biasanya. Mungkin sudah banyak yang tahu. Saya ulangi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diangkat ke langit, ada dia lihat malaikat itu berjuta dari tangannya. Ya, masa kue majuta ya dari garam-garam dari mana? Bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril ini gero, maka ada malaikat Jibril ini malaikat Allah Taala. Ada penasaran Nabi tak? Madat pe dimaksudkan langsung. Dia bertanya langsung, wahai Jibril, wahai malaikat, apa tugasmu sehingga Allah menciptakan dari tanganmu itu berjuta? Apa kata malaikat? Apa kata itu malaikat? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya tugasku mencatat semua air hujan yang turun ke bumi. Bukan hanya ditarakan ya seluruh dunia. Tapi ya Rasulullah, saya tidak bisa mencatat amal ibadah berkahnya orang yang berselawat kepadamu ya Rasulullah. Bayangkan, kita salawat pahalanya lebih banyak daripada yang hujan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waktu Nabi Mi'raj yang minta, kita tahu ada dilihatnya satu manusia urai repak ulun aipat kelepus, repak ulun aipat kelepus, dipecahkan kepalanya, dihidupkan lagi, dipecahkan kepalanya, dihidupkan lagi di dalam neraka. Siapa itu? Itu mengikuti masa pada orang yang malas melaksanakan itu. Ya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak sholat. Banyak jalannya. Tidak ada alasan kecuali mati memang nih, beriasan pajak. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring, tidak bisa juga baring bergerak dalam hati. Tidak bisa dalam hati sholat isyarat. Sholat isyarat itu hanya mata yang bergerak. Tidak bisa juga kalau ini disempajani. Sudah mau sholatkan itu mati nih. Memang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa enggak kalau dia membutuhkan masa panjang lagi. Bahaya kan? Ya kau cari mulai mata coba-coba di mata. Ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak melaksanakan sholat. Ya. Sholat itu yang saya bahas tadi, sholat itu besar pahalanya. Kenapa? Karena ada itu yang diucapkan tadi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kemasan pajak, ada kemasan pajak bawang, ya.
masang pajak bawah, masang pajak pito-pito. Tidak ada tumakninanya, tidak sah sholat. Tidak ada tumakninanya ya. Allah, Assalamualaikum. Ini adalah semasa pajak bawah. Kalau sholat juga ya jangan ganggu orang. Ajak kamu ganggu tahu jangan ganggu orang. Adakah orang yang sholat masuk neraka? Ada. Di antaranya adalah orang yang sholat mengganggu orang. Dia ganggu kekhusyuan orang yang di sampingnya. Allahu Akbar. Tanah ganggu tahu. Membaca imamnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaihi kata baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengganggu. Ya? Tidak boleh. Ini rasa nabita orang yang berjamaah tapi masuk neraka. Mengganggu kekhusyuan saudara muslim yang sedang sholat. Kalau kita melafalkan sesuatu dalam sholat, cukup bergerak saja mulut, suara sedikit. Yang penting bergerak. Aja yang bergerak ada. Bismillah. Alhamdulillah. Mengganggu ki. Kemudian baca Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini untuk ibu, khusus untuk ibu-ibu. Yaitu masang pajak ki, kalau kita sholat, kita beli mukena. Ibu, halo, ibu. Kalau kita sholat beli mukena, jangan yang banyak bolong di sininya. Aja nih kasih buke senulunai. Masalah bagai itu kita sholat, rambut kita kelihatan itu batal. Rambut perempuan itu aurat, ya. Ada lagi. Nah begini, kalau kita pakai mukena, jangan di bawahnya dagu. Ini termasuk aurat ini ya. Harus di sini, di atas dagu. Kelihatan ini batal sholat. Ini aurat. Muka hanya ini sampai di sini, ya. Tidak boleh. Perlu saya sampaikan. Kemudian yang sujud, kalau kita sujud jangan sujuti mukena kita. Biasa ada yang begitu. Dia suruh mukenanya, dia sujud di atas mukenanya, tidak boleh. Tidak boleh sujud pada benda yang melekat pada badan kita. Tidak boleh, tidak sah. Kalau mau sujud bawa sejadah. Ya, itu perlu diperhatikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Sebagai kesimpulan, kalau kita ingin menciptakan generasi yang berakhlak mulia melalui sholat, kita harus mencontohkannya terlebih dahulu. Di dalam rumah kita contohkan kepada anak kita yang namanya sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan, ya? Karena dialah anak kita nanti yang tidak ada putus. Dia yang selalu mendoakan kita. Kemudian kemudian kita ajarkan, kita dorong dia. Butuh dorongan, kita dorong dari rumah, kita ajarkan ini kata-kata yang tidak boleh diucap. Kita harus sopan kepada orang. Ya kalau Allah nak kematuai tarik-tarik disuruh kita mengaji, suruh pergi mengaji. Itu butuh dorongan. Kalau kita ingin menciptakan generasi anak cucu cicit yang berakhlak mulia melalui sholat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada berkahnya bagi kita semua. Semoga ada hikmahnya bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Saya berdiri di sini bukan hanya karena saya pandai, tapi karena hanya ingin berbagi ilmu sedikit. Seujung buku ilmu saya ingin amalkan kepada kita semua. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu dari saya pribadi. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.